sedikit menginformasikan kepada saudaraku, saudariku, satu bangsa, satu nusa, warga Indonesia dimanapun berada. Berikut saya sebutkan data tentang isi daripada Kuropat Kitab Karangan Ba'lawi, _ajaran sesat Ba'lawi. Sebagian saja ini ya. Yang pertama, Habib ngaku sebagai Tuhan. Keterangan dari kitab Al-Masra'ur Rawi dalam bentuk manuskrip. 2. Habib merasa memiliki karomat dengan cara memegang payudara istri tetangganya. Ini tertuang di kitab Kunuzus Sa'adah. Halamannya sengaja saya buremkan biar mereka cari dulu. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi mampu bikin hamil istri dan istrinya punya anak. Keterangan kitab Diwan Syair Habib Abdurrahman Segaf. 4. Habib tidak pernah mati. Kitab Syarah Ainiyah. 5. Orang ajam atau non-Habib dituduh sebagai binatang. Wa ammal ajam fa innamahum kal bahaim. Keterangan An-Nahrul Maurud Juz 2. 6. Habib mampu merubah kotoran jadi emas. Kitab Tadhkirun Nas. 7. Nabi Muhammad SAW, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain belajar ngaji ilmu nawu sorob pada Habib. Keterangan kitab Al-Fudhat Al-Bahriyah. 8. Tarekat An-Naqsabandiyah, Qadiriyah dan para pengikutnya adalah tarekat setan. Keterangan Uqudul Almas. 9. Habib berhaji di Hadramaut menurut pengakuannya atas perintah ruh Nabi dan ruh wali. Keterangan kitab Majmu' Mawaid wa Kalami Habib Ahmad bin Umar bin Smith. 10. Habib membolehkan bikin kuburan palsu. An-Nahrul Maurud. 11. Habib bisa diskusi ngobrol dengan Allah. Keterangan Syarhus Sudur. 12. Habib mampu menolong ibunya di saat ibunya masih kecil. Keterangan kitab Al-Fu'ad Al-Muhtarah. 13. Jawa adalah wilayah terlaknat, penebar fitnah, dan berpusatnya segala kehinaan. Keterangan Iqdul Yawaqid. 14. Habib berhasil meronsen kuburan, mengidentifikasi keberadaan kuburan Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi ilmunya ilmu ronsen. Keterangan kitab An-Nurus Safir. 15. Habib syahadatnya ada 3. Keterangan Tathbitul Fuad. 16. Habib mampu tawaf di surga. Keterangan Kunuzus Sa'adah. 17. Habib mampu mencari orang-orang yang ada di surga dan di neraka. Keterangan Syarhul Ainiyah. 18. Habib bisa memiliki keramat terjun ke neraka untuk menyelamatkan seluruh penduduk Tarim. Syarhul Ainiyah. 19. Ulama tidak bisa bangun dari sujud sholat karena kualat menghina Habib. Al-Masra'ur Rawi. 20. Membawakan air untuk diberikan kepada anak Habib, pahalanya lebih baik dari 600 haji dan 600 umroh. Tadhkirun Nas. 21. Siapa, ini sebagai kitab sanggahan ya, siapa yang mengaku bisa mi'raj bertemu Allah dihukumi kufur secara ijma. Keterangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. 22. Habib mampu selamatkan penduduk Hadramaut dari neraka. An-Nurus Safir 118. 23. Habib bisa ngobrol dengan saudaranya ketika masih di perut ibunya. Keramat ini luar biasa. Keterangannya di kitab Al-Jawahir. Manaqib Syekh Abu Bakar fi Tajil Akabair. 24. Nasab Habib diisbat langsung oleh Nabi Muhammad melalui Nabi Khidir.
Keterangan Tadhkirun Nas. 25. Habib Ba'lawi lebih mulia dari Ahlul Bait. Keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin. 26. Tarekat Ba'lawi lebih utama dari semua tarekat selain Ba'lawi. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. 27. Habib boleh mengulang bacaan sholat dimanapun berada. Keterangan Samsud Dohiro. 28. Istri Nabi, yakni Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhu alaihi salam, menjadi pelayan kopinya Habib. Keterangan Tajul A'ros. 29. Roh Habib mampu merasuk ke dalam siluman ular. Keterangan Majmu' Kalam Ahmad bin Umar. 30. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani difitnah oleh kitab karangan Habib bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nasabnya tidak nyambung lewat Imam Hasan maupun Husain, sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani bukan dzurriyyah Rasulullah. Keterangan di kitab Abnaul Imam. 31. Habib boleh menginjak kitab atau Al-Quran. Keterangan Nasru Mahasinil Awsof. 32. Habib berfatwa melawan penjajah Belanda waktu itu, yakni untuk orang Nusantara, adalah bukan jihad tetapi membusukkan agama, dan pelakunya boleh dipenjara atau disanksi. Keterangan Minhajul Istiqomah, fatwa daripada Utsman bin Yahya. 33. Habib mampu merubah dirinya, tubuhnya menjadi hulek. Ngeri kan? Kitabnya adalah Mawahibul Quds fi Manaqibi Abi Al-Idrus. 34. Habib dioperasi sebagaimana dioperasinya Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat Isra Mi'raj. 35. Habib melaksanakan sholat dengan cara cepat. Sebab kalau sholatnya pelan, lambat, khusyuk, maka takut keluar mani. Wow. 36. Waduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dimimpikan menyerupakan wujudnya atau bertajalli dalam bentuk tubuh Habib Abdullah. Luar biasa. 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang meminta izin kepada Habib ketika Allah mau membuat perkara yang baru. Jadi Allah izin ke Habib dulu ini. Yang 38. Habib bermimpi Nabi Muhammad SAW mengagumi Nabi Muhammad SAW dan akhirnya keluar mani. Dan masih banyak lagi, cukup 38 dulu, nanti lain kali kita sambung. Itu saja Mas, siapa tadi yang rekam, terima kasih, mohon diinformasikan dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan, datanya aja fix. Luar biasa, Yai. Kurofatnya ya Allah ya Rabbi. Berarti memang secara langsung itu kaum Ba'lawi ini udah benar-benar menganggap bahwa Islam itu bukan agama. Begitu direndahkan kemuliaan Rasulullah. Bahkan derajat yang begitu luar biasa. Sang Maha Pencipta bisa juga dikorofati. Luar biasa. Masih banyak Mas Ergen TV, tapi memang aku sebagian dulu karena aku nggak mau buku saya atau buku teman-teman yang lain lah. Nanti insya Allah kalau nggak bulan depannya lagi, kalau nggak buku saya, buka teman-teman yang keluar. Mungkin 30, 60 dan sebagainya. Saya hanya menyebutkan judul-judulnya dan menyebutkan kitab tanpa menunjukkan halaman berapa. Biar siapapun silahkan cari sendiri. Kalau lah mau tanya langsung saya ya silakan DM saya, tak kasih lewat WhatsApp. Gitu aja.
Ya. Kita Ini fair-fairan lah, kita fair. ini juga sudah saya rekam ya, sudah saya rekam. Ya. Nanti tinggal saya ulang kembali dan nanti saya saring lah gitu kira-kira. Iya, ya artinya monggo. Ini tidak ada dalam artian tendensi benci, nggak ada tidak ada. urusan benci. Ya, yang ada adalah kita perang narasi karena selama ini mereka menganggap paling suci, paling benar, yang lainnya hina, yang lainnya kotor, yang lainnya hendak. Ya kita bongkar pusaka mereka, kita bongkar rahasia-rahasia mereka lewat apa? Ya lewat ajaran kitab-kitab leluhur mereka, kan gitu. Betul sekali. Karena memang kitab-kitab mereka kan tidak sesuai dengan akidah atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, seperti gini ya, aku tadi itu dapat potongan video ya. Apa itu namanya, video panjangnya aku belum tracking, cuma yang jelas yang saya tangkap itu yang ngomong adalah menantunya Pak Rizik Syihab, namanya Hanif kalau nggak salah. Dia ngomong, kenapa orang sekarang kok nggak percaya wali, nggak percaya keramat? Bukankah wali dan keramat itu disebutkan Al-Quran? Kemudian si Hanif menyebutkan cerita Ashabul Kahfi. Gini ya teman-teman ya. Jadi wali itu ada. Al-Quran menjelaskan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahsanun. Iya. Lalu kemudian karomat juga ada karomat, cuma kita jangan terjebak pada istilah wali maupun keramat. Harus dibedakan mana wali, mana yang bukan wali, mana yang keramat, mana yang bukan keramat. Nah, ini aku mencoba menyodorkan salah satu dalil untuk membedakan mana yang keramat dan mana yang bukan. Secara umum nanti sama-sama bisa kita tracking terkait daripada ayat yang isinya mukjizat. Di Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu berhadapan dengan Fir'aun, lalu kemudian ada semacam diadu Nabi Musa oleh Fir'aun. Dengan siapa? Dengan para tukang sihir. Nah, apakah yang memukul tongkat Nabi Musa dulu atau tukang sihir dulu? Itu lain soal. Yang perlu saya informasikan adalah bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam melempar tongkat, itu kemudian tongkat berubah ular, lalu Nabi Musa memalingkan tubuhnya ketakutan, gitu loh. Iya, ketakutan. Lalu ada suara, hadapkan wajahmu Musa, nggak masalah. Kurang lebih teksnya seperti itu, nanti jadi tracking di Al-Qurannya. Ini aku lagi nggak bawa. Intinya begitu. Jadi, nah, itu yang pertama. Lalu yang perlu kita jadikan acuan, untuk seukuran mukjizat saja, itu Nabi Musa nggak tahu nanti tongkatnya akan berubah jadi apa. Buktinya apa? Nabi Musa ketika tongkatnya dilempar berubah jadi ular, kaget. Artinya Nabi Musa kan nggak bisa memprediksi. Betul. Nah gitu loh. Nah ini kemudian saya kasih dalil ya di kitab Karomatil Aulia baina ahli sunnah wa makhalifihim haqiqatiha wa mujalatiha audu wa naqdin. Itu nama kitabnya. Pengarangnya sebentar. Laptopnya lelet ini. Bentar. Pengarangnya adalah Su'ud Ibn Abdul Aziz Al-Khuluf. Oh bukan, ininya apa itu namanya? Pengarangnya ini Abdullah bin Aid bin Saleh Al-Maliki. Nah, ini di halaman 100. Ini ada definisi soal apa itu namanya antara keramatnya wali dan keramatnya syaitan. Jadi bentar. Halaman 100, bentar ya. Halaman 100 saya gedein dulu. Nah ini.
Artinya mana. Ini. Annal wali la ya'lamu mata wa aina taqaulahul karomah. Sesungguhnya wali itu tidak tahu kapan dan di mana karomah itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kapan dan di mana karomat itu akan diberikan kepadanya. Ya. Apa alasannya? Li'anna dzalika min ilmil ghaib. Karena yang demikian itu adalah merupakan ilmu yang gaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah. Yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seukuran wali, kapan keramat itu muncul, kapan keramat itu bisa dilakukan, ini nggak bisa diidentifikasi tempatnya di mana, kapan kejadian itu wali loh ya. Ini ukuran wali. Wa amma sahibul ahwali syaitaninya fa innahu ya'lamu mata wa aina. Adapun bagi pemilik perilaku syaitan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adapun bagi pemilik perilaku syaitan, maka hal itu akan bisa mengidentifikasi kapan dan di mana dimunculkan perilaku setan atau kesaktian setan. Apa sebabnya? Yaqaulahul khariq li'annahu fi maqdurihi wa dzalika an tariqi a'wanihi minal jinni wasyayatin. Yang nanti ketika muncul akan timbul sesuatu yang di luar daripada kebiasaannya. Kenapa bisa diketahui? Kenapa tahu di tempatnya akan muncul pekerjaan atau perilaku yang di luar dari kebiasaan? Karena hal itu adalah merupakan jalan dari pertolongan jin dan syaitan. Itulah bedanya antara karomah wali dengan kesesatan syaitan. Begitu host dan teman-teman, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Yai sudah memberikan suatu ilmu pengetahuan terkait dengan kitab-kitab mereka yang menurut kami memang sungguh sangat menyimpang. Oleh sebab itu saya coba untuk menyapa teman-teman nih. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Wakiman. Sudah mampir di Komal atau di room kita pada kesempatan malam hari ini, dan selamat malam juga buat Bang Loradin. Selamat malam Kaos. Oke. Dan selamat malam juga buat Bang Anderson. Bang Anderson, selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Mungkin hanya menyimak. Iya, betul. Monggo, Kamas dari Yai kita sudah memberikan suatu pengetahuan terkait dengan penelitian kitab-kitab dari para kaum Ba'lawi ini. Dari beberapa tadi teman-teman menyimak, ada kurang lebih 38 ayat ya, berbagai macam khurafat mereka. Menurut panjenengan seperti apa menanggapi dari penjelasan Pak Kiai kita? Kalau menurut saya, Os, itu sangat melenceng banget, Os. Ya. Betul. Di luar jalur lah sudah. Ya. Dan itu saya rasa sudah sangat-sangat apa ya? Fatal, sudah fatal. Iya. Iya, sudah fatal, yang memang tidak sama sekali tidak sama dengan akidah yang kita percayai selama ini. Begitu. Ini salah satu apa ya? Kelompok yang memang untuk merusak akidah. Kelompok yang merusak akidah Islam yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Kalau kita cermati dengan seksama dari beberapa perihal khurafat yang disebutkan Pak Yai kita melalui beberapa kitab-kitab mereka, kira-kira begitu. Nah, Bang Wakiman sendiri seperti apa dalam penilaian? Ya, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, tadi saya teman dari
apa yang ke-25 tuh sampai ke 30 sekian ya. Oke. Itu saya dulu juga pernah mondok, cuman belum pernah mendapatkan pelajaran seperti ini. Eh, Saya di pondok itu kurang lebih 17 tahun. luar biasa. Oke. Belum pernah mendapatkan ajaran seperti ini. Ya tolong bagi yai-yai yang paham tentang kitab itu, tolong disebarluaskan agar umat Rasulullah ini tidak terjebak dengan ajaran-ajaran yang di luar akal sehat kita. Betul. Dan kemungkinan besar anak-anak kita ke depan yang mulai mondok tahun 2000 sekian ini sudah mulai didoktrin pengetahuan seperti ini. Mohon disebarluaskan agar ini tidak menjadi berkepanjangan di negeri Indonesia ini. Karena Minimal kita tidak terlalu jauh lah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam. Orang Muslim harus kita terjebak mempertahankan di dalam negerinya. kesesatan. Ya. Negeri kita harus kita pertahankan. Oke. Sekaligus akidah kita harus diperkuat. Ini tidak sesuai dengan akidah orang-orang Indonesia. Ya mohon yang pegang kitab ini, yang paham dengan kitab ini, tolong disebarluaskan agar anak-anak kita ke depan lebih paham. Kalau yang usia 40 ke atas paham lah, kalau ini jelas melenceng. Tapi anak-anak yang baru mulai pondok tahun 2000 naik ke sekarang ini kemungkinan besar sudah masuk ilmu-ilmu seperti ini. Iya, betul. Mohon dukungannya semua yai-yai yang khususnya yang paham lah dengan kitab-kitab ini. Kalau saya mondoknya kan cuman Quran ya, jadi mendalami Quran. Kalau kitab-kitab yang lain yang nyeleneh-nyeleneh ini emang saya tidak kenal betul. Tidak kenal betul gitu. Iya. Ya, mohon kepada Wak Yai yang betul-betul menguasai tentang ilmu ini, mohon sebarluaskan, jangan sampai anak turun kita mengalami macam-macam. Sepakat. Baik, untuk Ustadz atau Kiai Wagiman, matur nuwun atas supportnya. Sama sebenarnya antara saya dengan panjenengan selama saya mondok di beberapa pondok. Saya sebut 5 saja ya mondok saya ya. Peloso, Al-Falah Kediri, kemudian Watu Congol, Langitan, Trenggalek, Madura. Lebih dari 20 nggak saya sebutin. Saya nggak menemukan juga kitab-kitab kurofat. Saya mondok daerah aja, daerah-daerah kita sendiri, karena saya anaknya orang nggak punya. Ya. Mondoknya hanya kayak gitulah gitu. Tapi belum pernah mendapat. Sama, Kiai Wagiman sama. Saya dapat ini baru sekitar 1,5 tahun. Itu pun dari kita ngobrol di TikTok. Dan alhamdulillah ini sebagian yang saya bacakan sudah saya simpan di file. Alhamdulillah ini sudah sebagian. Udah puluhan kitab. Aku yang untuk kurofat itu kisarannya sudah 70 kitab lebih. Kalau yang kitab nasab sekitar 100 kitab nasab lebih. Di file saya, ini laptop pemberian dari orang, laptop baru tapi isinya file kitab nasab dan kurofat, dan tidak pernah mondok sama siapapun. Yang sehingga untuk host dan teman-teman yang lain, karena sekali saja memberikan fatwa yang keluar dari akidah itu jelas itu urusannya jannah. Satu kali saja itu terancam oleh beberapa yang datang mengatasnamakan kiai atau guru saya yang disuruh saya menghentikan cerita tentang nasabnya Baklawi ataupun kurofat. Lalu aku bilang ya lebih baik sampean saya pecat jadi guru saya.
Ini ada yang apa itu, jangan sok-sokan ngalumni alum. Oke, kamar saya Al Azhar 8. Saya satu kelas dengan Gus Fahim Royani putra Yaifu bin Ahmad Jazuli. Saya juga pernah menjadi keamanan pondok pesantren. Oke, udah ya. Lalu begini, ketika ada pihak yang mengatasnamakan kiai saya dari pondok manapun atau ustadz saya, disuruh saya mendirikan tentang masalah nasab ini, host, saya nggak mau. Karena apa? Nggak ada hubungannya antara saya ketika nyantri dengan urusan nasab. Karena ketika saya mondok nggak pernah diajarin ilmu nasab gitu loh. Betul ya. Iya, jadi nggak ada urusannya. Misalkan saya dulu pernah dilatih badminton oleh host Satria Nusantara. Lalu aku pinter main catur. Tiba-tiba Satria Nusantara melarang saya main catur. Aku bilang, apa hubungannya lu sama gue? Kan gitu. Lu kan ngasih ilmu minton. Gua itu dapat ilmu catur bukan dari lo. Enggak, kalau kayak gitu kamu murtad. Ya sudah, kamu kiai murtad. Tak gituin sama saya mah. Betul. Lalu ini yang penting ya teman-teman ya. Bentar, mana ini? Ini tagnya aja das ya. Al-karomah la yu'tamadul wali idharuha illa limaslahati ammatin lil muslimin. Yang namanya perspektif karomah itu disengaja oleh wali muncul hanya karena maslahat untuk seluruh umat Islam. Artinya apa? Munculnya karomah dari wali untuk maslahat. Lalu bagaimana bisa dibilang karomah? Kalaulah kemudian saya ini nggak bisa lama-lama untuk sholat. Sebab kalau sholat lama-lama keluar mani. Karomah dari mana kayak gitu? Ya makanya hal itu ya. Ditanya, Muhammad bin Ali, apakah engkau Tuhan? Muhammad bin Ali, am huwa Allah, qala na'am anallah, ya saya Tuhan. Karomah dari mana yang kayak gitu loh. Lalu karomah dari mana yang tiba-tiba menginformasikan tubuhnya bisa gede menjadi hule? Karomah dari mana? Lalu bilang karomah. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Sebentar. Karena Ahmad Al-Hadar, ya, ada orang yang namanya Ahmad Al-Hadar, ketika melihat wanita di jalan, maka qoba sofitat yaiha, akan meremas susunya. Coba karomah dari mana kayak gitu? Sebutin bang, antum itu mondok di Madura, Madura mana sampean? Kok nyebut-nyebut Madura? Loh, saya itu bukan hanya mondok, buyut saya orang Madura, kenapa? Iya, coba sebutin mondoknya Madura mana? Loh, urusanmu apa? Nah, jangan nyebut-nyebut Madura dong. Ya terserah, memang aku terserah. pernah di Madura, Emang ada apa? Iya. Loh, kenapa? Emang kamu pemilik pondoknya? Kalau